Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Tidak sedikit manusia yang banyak bertanya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan arsy. Jadi mereka bertanya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan seperti ini, maka ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Artinya apa jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak seperti dengan makhluknya. Makhluk adalah makhluk yang lemah. Jadi semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, dan mereka satu sama yang lainnya saling membutuhkan. Misalnya manusia butuh makanan, manusia butuh minuman. Begitu pula dengan hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, satu sama yang lainnya terkait rantai makanan dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah adalah tempat segala sesuatunya bergantung. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan makhluknya. Maka ini adalah merupakan kaidah penting yang harus kita pahami berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua jamaah rahmatullah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun manusia atau makhluk yang benar-benar mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat kursi, tidak ada satupun makhluk yang mampu menjangkau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk terbatas jamaah rahmatullah. Bahkan manusia tidak bisa melihat sinarnya matahari, karena tentunya itu akan melemahkan pandangan matanya. Manusia tidak bisa memegang bara api, karena tentunya dia akan terbakar. Manusia tidak mampu berjalan berkilo-kilometer, karena tenaganya terbatas. Maka sama dengan akal-akal kita jamaah rahmatullah. Kalau kita ingin berusaha mencari-cari tentang Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala, akal ini tidak akan mampu jamaah rahmatullah. Sebagaimana tubuh-tubuh yang lainnya, hati kita yang lainnya, tangan-tangan kita yang lainnya, kaki-kaki kita yang lainnya, itu memiliki keterbatasan, memiliki jangkauan yang kalau lebih dari kapasitasnya, maka dia tidak akan bisa lagi meraih, menggapai hal tersebut. Maka sama dengan akal kita. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja jamaah rahmatullah. Misalnya kalau kita belajar matematika, atau belajar fisika, atau belajar tentang biologi, belajar tentang kimia, belajar tentang obat-obatan, maka kadang kita bingung, kadang kita pusing, kadang kita tidak bisa mencermati hal-hal tersebut, kadang kita tidak bisa mengurai perkara-perkara tersebut, tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari rumus matematika tersebut. Apatah lagi kalau kita ingin berusaha mencari-cari tentang Allah. Maka tentunya jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, akal ini tidak akan pernah sanggup menggapai bagaimana perkara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, berkaitan sebagian keadaan manusia yang sering banyak bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah merupakan seseorang yang tidak ada kerjaannya. Ya. Kenapa jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala kita katakan demikian? Sebab perkara tentang Allah itu bukan urusan kita. Urusan seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diciptakan untuk mencari tahu bagaimana tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy-Nya. Apakah Allah butuh dengan arsy? Tidak sama sekali jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada satupun yang serupa dengan makhluknya. Jadi makhluk butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak pernah butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan arsy-Nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan arsy, wallahu a'lam bissawab. Karena kita tidak akan pernah menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat sedikit. Dan itu pun termaktub dalam Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bukan secara logika jamaah rahmatullah. Ingat jamaah rahmatullah, dalam perkara keimanan seseorang tidak boleh bermain logika. Karena betapa banyak orang yang sesat, betapa banyak orang yang fatal dalam beragama, salah dalam beragama, sesat dalam beragama, karena mereka berusaha mengimani, menggapai perkara-perkara gaib dengan akal-akal mereka. Tidak bisa, tidak jamaah rahmatullah. Akal itu sangat terbatas untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pertanyaan seperti ini hendaknya tidak ditanyakan lagi jamaah rahmatullah. Sebagaimana seseorang pernah datang kepada Imam Malik dan dia bertanya bagaimana Allah itu beristiwa.
Maka sesungguhnya ini jawaban rahmatullah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah merupakan pertanyaan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik keadaannya. Karena pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh sahabat ridwanullah jami'an. Para sahabat mengimani apa yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa pernah mereka banyak bertanya bagaimana, karena tentunya hal seperti itu tidak bermanfaat untuk seorang hamba. Bahkan zaman rahmatullah semakin banyak kita bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak berjalan di atas Quran dan Sunnah, justru ini akan semakin membuat syaitan, membuat was-was dalam kita, di dalam diri kita, membuat keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.